Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk video kali ini aku pengen bikin terinspirasi atau mungkin aku pengen membalas juga pertanyaan dari kalian yang masuk itu lumayan banyak lah tentang hal ini. Karena nggak sedikit dari kalian yang ternyata pas produksi itu hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Nah, untuk video kali ini aku pengen share gimana sih caranya supaya ketika kita order ke vendor itu hasilnya nggak miss atau bisa maksimal. Oke, sebenarnya video ini lanjutan dari videoku sebelumnya yang isinya kurang lebih ini untuk melengkapi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton yang ini, yang di sini ya, yang pokoknya yang di atas ini, kalian bisa langsung aja nonton itu dulu, atau setelah nonton video ini kalian bisa langsung aja mampir ke video yang ini. Oke, yang pertama caranya supaya hasil kita bisa maksimal untuk ke vendor. Oke, yang pertama pastikan filemu formatnya bener. Nah, bener nih yang gimana mas? Oke, jadi gini, untuk format terbaik suatu desain untuk di sablon itu kalian bisa pakai Corel, bisa pakai AI, Adobe Illustrator, atau kalian bisa pakai Photoshop atau PSD. Nah, usahakan jangan kalian kasih itu file PNG atau file JPEG. Dan juga bukan file PNG atau JPEG yang dimasukin ke Corel atau ke AI atau ke PSD. Ya, itu sama aja bohong gitu kan. Filenya tetap file mentahnya itu ya PNG atau JPEG-nya itu. Nah, kalau misalnya itu yang dimasukin ke Corel misalnya, ya tetap aja jadinya kayak kegabung gitu. Jadi nggak bisa dipisah. Kalaupun dipisah ya harus di-trace, dan di-trace pun hasilnya nggak bakal bisa maksimal. Nah, apalagi kalau misalnya kalian pakai format PNG atau format JPEG, itu desain kalian banyak detail dan banyak warna, ya auto biasanya nggak bisa maksimal. Mungkin kalau misalnya desain kalian cuma satu warna atau dua warna, file PNG atau JPEG ya masih oke lah. Nah, itu tadi case untuk sablon manual teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen print sablon pakai DTG atau DTF, ya aman-aman aja kayak gitu. Oke, yang kedua, tanyakan format ordernya ke vendor kalian dulu. Nah, biasanya kalau di Masahiro itu kita akan ngasih format untuk ordernya dulu. Jadi sebelum kalian bayar DP itu dikasih format ordernya. Jadi contohnya gini ya, formatnya kalau di Masahiro nih, mulai dari mau pakai kaos atau bahan dan sablon apa gitu kan. Kalau misalnya kalian mau bikin kaos, kemudian ukuran sablonnya mau berapa kali berapa senti kayak gitu kan. Nah, ini penting. Kadang customer itu mereka cuma ngirimin mockup gitu kan, mockup ukuran sesuai mockup mas gitu, pokoknya sablonnya segini nanti dicocokin. Lah gini cuy, kalau misalnya mockup itu kan sebenarnya nggak bisa jadi acuan bagus 100% gitu loh. Takutnya nanti kalau misalnya suatu vendor ngikutin mockup, perspektif orang kan kadang beda. Menurut vendornya udah pas, tapi ternyata menurut yang mesen ini kegedean atau kekecilan, kan susah. Nanti bakalan bilangnya wah ini gagal mas, gini gitu. Ya, untuk meminimalisir itu, karena aku sendiri juga udah punya pengalaman seperti itu, jadi ya aku sama adminku ini aku suruh ini mintain sentian aja. Jadi berapa kali berapa senti. Udah itu dari customer aja. Jadi suruh ngitung sendiri lebarnya berapa gitu kan, panjangnya berapa, biar customernya yang ngitung gitu. Mereka yang ya menentukan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau kegedean atau kekecilan, ya kita udah ngikutin sesuai sama apa yang customer kirimkan, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang ada customer yang agak rewel gitu kan. Aku juga pernah ngalamin beberapa customer yang agak-agak rewel gitu. Ya, makanya sebisa mungkin kalian yang mau order itu usahakan kasih detail-detail yang fix gitu kan, untuk memudahkan hasil kalian itu juga bisa maksimal. Hasil kalian sesuai sama ekspektasi kalian kayak gitu. Kemudian biasanya juga kalau di Masahiro menanyakan size-nya apa aja, mau yang regular fit atau yang oversize cuttingannya dan lain-lain gitu kan. Kalian bisa mintakan ke vendor kalian gitu. Kadang tiap vendor itu beda-beda untuk format ordernya, jadi lebih baik kalian tanyain dulu. Nah kalau misalnya kalian punya sesuatu atau pertanyaan yang mungkin kalian nggak paham, ya kalian bisa minta saran gitu kan dari vendor kalian. Mas, kalau misalnya aku punya desain seperti ini, bagusnya pakai sablon apa ya? Atau mungkin bagusnya kalau misalnya kayak gini, kira-kira pakai kain apa gitu. Walaupun kadang kain itu sesuatu yang bisa dibilang selera gitu. Orang mau suka yang tipis, mau suka yang tebel, ya kan beda-beda seperti itu.
Oke, jadi itu aja teman-teman, 2 poin ini yang paling vital sih menurutku. Biasanya kalau misalnya suatu customer ada yang miss sama vendor itu karena 2 poin ini yang menurutku nggak maksimal gitu. Dari customernya mungkin detail-detail seperti tadi nggak tersampaikan atau detail-detailnya ini nggak jelas. Nah, pihak si vendor mungkin yang juga hanya sekedar menerima pesanan doang, itu juga bermasalah gitu, karena mereka nerima padahal filenya yang dikasih ya nggak bisa maksimal. Alangkah lebih baiknya jika suatu vendor itu bilang dulu nih, Mas ini desainnya nggak bisa maksimal karena seperti ini, karena mungkin filenya formatnya kurang baik, atau mungkin formatnya salah, atau formatnya kayak gimana, akhirnya sebenarnya hasilnya nggak bisa maksimal, tapi karena si vendor cuma mikirin cuan, akhirnya ya hasilnya juga nggak bisa maksimal gitu, karena kesalahan ya file yang dikasih seperti itu. Ya sayang aja sih, dua-duanya sayang gitu, dari pihak customernya sayang, dari pihak vendornya juga sayang kayak gitu. Nah, untuk poin-poin yang lain kayak aku tadi bilang di awal, sebenarnya udah pernah aku bahas. Jadi kalau untuk lebih lengkapnya daripada double gitu kan, kalian bisa langsung aja cek video sebelumnya di sini. Itu udah lengkap, lumayan lengkap lah. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, silahkan nonton dulu di situ. Oke, dari 2 poin tadi, mungkin kalau diinget-inget, ada nggak yang miss dari kalian mungkin yang pernah ngerasain fail dalam produksi atau seperti apa? Aku pengen tahu dong, coba komen di bawah. Kita sharing-sharing kalau misalnya ada aspek yang lain yang mungkin menyebabkan suatu hasil, suatu produksi itu jadi gagal. Itu kenapa? Kalian bisa komen di bawah ya, penyebabnya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.